Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Melangkah kaki di jalan berbatu, pakai sendal karet supaya tidak berbahaya. Mari memuji nama Tuhan sepanjang waktu, karena hanya kepadanya lah kita percaya. Semoga mulutku bernyanyi memuji Engkau, semoga bibirku bersorak bermadah kepadamu. Haleluya. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Katolik sedunia memperingati hari biasa pekan ketiga Paskah. Hadir bersama saya Romo Hieronimus Roni Dahua MSC yang akrab disapa Romo Roni. Selamat datang Romo Roni, apa kabar? Puji Tuhan, baik Bu Margaret. Dan saya berharap seluruh sahabat Oase Rohani Katolik pun hari ini dipenuhi dengan sukacita dan berkat-berkat melimpah untuk hidup Anda semua. Puji Tuhan. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Roni. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan dan keselamatan kami, kemartiran Santo Stefanus semakin menumbuhkan iman kami untuk tersebarnya Injil. Semoga rahmat iman yang boleh kami amini dan miliki selama ini mampu menumbuhkan sukacita dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua rahmat dan berkat kehidupan yang kau berikan kepada kami. Mampukanlah kami untuk mengisi hari-hari hidup kami dengan menghayati Injil-Mu dalam kehidupan, dalam perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Semoga kami boleh menjadi saksi-saksi cinta kasih-Mu bagi banyak orang dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Baik di rumah, di tempat kerja, dimanapun kami berada, di mana Engkau kehendaki. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, kan Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya akan membacakan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1 sampai 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyat segala pekerjaanmu.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Roni. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal. Dan aku membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Roni. Romo, dari bacaan hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pesan apa yang ingin disampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Baik, Margaret dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dalam Tuhan. Ada 3 inspirasi rohani yang bagus untuk kita jadikan sebagai inspirasi dan pegangan rohani dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan, khususnya bacaan pertama dari Kisah Para Rasul yang tadi kita dengarkan dengan sangat bagus dibacakan. Ya. Bacaan pertama itu bercerita tentang bagaimana pengalaman rasul-rasul dan murid-murid Yesus yang percaya kepadanya. Itu ketika mereka mengalami penganiayaan yang hebat ya, dari Saulus dan teman-temannya. Ya. Dan sekalipun mereka menghadapi penganiayaan seperti itu, mereka tidak berhenti untuk mewartakan Injil. Justru mereka menjadi tersebar ke tempat-tempat yang lain untuk mewartakan Injil Tuhan. Saya kira inspirasi yang pertama dari bacaan pertama ini adalah bahwa memang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya tidak terlepas dari tantangan, dari kesulitan, dari pergumulan, bahkan dari orang-orang yang jahat dalam hidup ini. Karena itu bacaan pertama ini mengingatkan kita sekalian sebagai orang-orang percaya pada Tuhan, jangan berharap bahwa hidup kita akan selalu mulus, perjalanan kita akan selalu indah, bahwa hidup kita akan selalu indah. Selalu saja ada tantangan, ada duri-duri, ada kerikil-kerikil tajam yang kita akan alami, yang kita hadapi, entah itu dari orang lain ataupun peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami dalam hidup kita. Namun sebagai orang yang percaya pada Kristus Yesus Tuhan kita tidak boleh mengalah.
tidak boleh menyerah, tidak boleh takut. Karena kita punya Tuhan, kita punya iman itu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Pesan yang kedua, saya kira iman inilah yang dihidupi oleh rasul-rasul dan juga para murid lain yang telah percaya pada Yesus, yaitu Filipus dan kawan-kawannya. Ketika mereka menghadapi tantangan yang begitu hebat, pergumulan yang begitu berat, tapi mereka tidak berhenti untuk pergi mewartakan Injil. Karena mereka tahu mereka berjalan bersama pribadi yang satu ini, yaitu Yesus namanya. Dan inilah buah-buah dari iman kebangkitan. Jadi iman kebangkitan itu membuat mereka berani. Jadi kalau kita merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan, berarti membuat kita harus berani sebagai orang-orang Katolik. Berani memberi kesaksian di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup kita. Karena apa? Karena kita percaya bahwa di situ ada kebenaran, ada warta Injil yang kita wartakan kepada banyak orang. Dan saya kira satu pengalaman yang menarik bagi saya, sekalipun itu banyak dikritisi oleh beberapa orang kalau lihat di media sosial, yaitu bahwa Romo Manyu Susion itu berani tampil ke MK sebagai salah seorang ahli untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, pandangan-pandangannya, ya, gagasan-gagasan tentang kebenaran. Saya kira ini satu kesaksian iman yang sangat luar biasa. Sekalipun memang beberapa orang mengatakan Romo kok begitu, tapi bagi saya justru di sinilah tempat kita untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Jadi saya kira ini pesan kedua dari bacaan pertama hari ini, agar kita sebagai orang Katolik harus berani untuk beri kesaksian. Berani menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan, warta Injil di tengah-tengah kehidupan kita sekalipun kita menghadapi tantangan. Karena kita mempunyai iman yang kokoh, iman Kristus yang telah menang, yang telah bangkit untuk mengalahkan dunia dan maut, untuk apa menjadi jaminan hidup kita. Ya. Dan yang terakhir dari bacaan pertama ini memberi pesan yang sangat indah untuk kita sekalian. Kita dengarkan di akhir dari bacaan pertama itu, kota itu menjadi sangat bersukacita karena mereka melihat itu karya-karya agung Tuhan di sana. Ya, bagaimana itu orang lumpuh bisa berjalan, ya, orang-orang timpang itu disembuhkan. Mungkin masih banyak lain orang sakit disembuhkan di sana. Dan itu berkat pewartaan Injil. Jadi sebenarnya pesannya adalah pewartaan Injil itu kalau memang kita wartakan dengan baik dan benar, itu sebenarnya membawa sukacita, membawa kehidupan baru, membawa kelepasan, membawa kemenangan. Dan ini saya kira yang dialami oleh Yesus yang kita renungkan pada Pekan Suci kemarin, ya, mulai dari dia masuk ke Yerusalem, dia siap menghadapi peristiwa yang akan menimpa dirinya, dia masuk di Kamis Putih, dia mengadakan perjamuan malam terakhir, bahkan di Jumat Agung diserahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Semua untuk apa? Untuk kebahagiaan dan sukacita kita, anak-anak Allah. Semua untuk apa? Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Bapanya di surga. Dan saya kira inilah tujuan kehidupan kita orang beriman. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah membawa sukacita kepada banyak orang. Kita harus menjadi orang-orang Katolik yang bahagia dalam hidup ini. Kalau kita bisa bahagiakan orang lain. Kadang orang-orang Katolik merasa bahagia kalau bisa membuat orang lain jatuh, membuat orang lain itu tidak berdaya, membuat orang lain tersingkir, membuat orang lain lemah, membuat nama baik orang itu jelek. Kita orang-orang percaya pada Kristus Yesus, tujuan kita bukan seperti itu. Tujuan kita orang-orang yang beriman pada Kristus yang bangkit adalah membawa sukacita bagi banyak orang, supaya dengan kesaksian hidup kita, orang-orang itu merasa ada Allah hadir, ada sukacita Allah itu selalu menyertai kita sekalian. Jadi pada hari ini mari kita belajar menjadi murid-murid Yesus yang menghayati kebangkitan Tuhan, orang-orang yang bahagia, yang penuh sukacita karena melihat orang lain bahagia karena kehadiran kita, sukacita karena kehadiran kita. Saya kira ini yang penting. Saya kira ini 3 pesan bacaan pertama, saya kira Margaret, dan para sahabat rohani Katolik yang boleh kita bawa sebagai inspirasi dalam hidup kita sepanjang hari ini. Iya, syukur kepada Allah. Terima kasih Romo. Kalau boleh saya coba ulangi kembali bahwa ada 3 pesan di sini. Yang pesan pertama, sekalipun tadi murid Yesus dibunuh ataupun apa, tapi ya, tadi ada pepatah mengatakan mati 1 tumbuh 1000. Ya, benar, mati 1 tumbuh 1000. Ini benar, ya. Mati 1 tumbuh 1000. Iya, tumbuh 1000 ya Romo, ya. Iya. Dan tadi dikatakan bahwa menjadi pengikut Yesus itu banyak tantangannya. Banyak tantangan. Kalau bahasa kasarnya katanya Tuhan tidak menjanjikan jalan yang Betul, rata. jalan yang rata. Tetapi Tuhan menjanjikan untuk menyertai kita, ya Romo. Saya kira ada lagu rohani yang bagus. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. Tak pernah Dia janji laut
laut yang tenang, tetapi Dia berjanji Dia akan selalu sertamu dan menuntun jalan hidupmu selalu. Itu Waduh, lagunya bagus banget. luar Ya. Tak biasa. pernah Tuhan janji bang hidup Mm-mm. ini benar-benar sekali lagi tanpa duri, dan Mm-mm. Tuhan nggak pernah laut yang tenang, pasti ada gelombang ya, Gelombang. ada arus-arus kecil Mm-mm. ya, Iya. ada kerikil-kerikil di sana. Tapi yang Tuhan janjikan pada kita adalah Dia akan menyertai jalan hidup kita selalu. Baik, Ini yang Romo. luar biasa. Yang kedua tadi Romo mengatakan bahwa pribadi bersaksi itu selalu satu, yaitu kepada Tuhan Tuhan. Yesus. Iya. Yang ketiga itu bahwa dalam pewartaan sebagai saksi Kristus itu tentunya adalah hasilnya adalah sukacita. Sukacita. Karena Iya, dengan tadi kata Romo bahwa seorang Katolik itu bukan ingin menjatuhkan satu Iya. dengan yang lainnya, Betul. tetapi ingin membahagiakan banyak orang. Betul. Sehingga sukacita, Iya. damai sejahtera itu bisa selalu menyertai kita semua, dan itu memang janji Tuhan. Iya. Betul ya Romo ya. Betul. Dan Romo, kalau kita melihat 3 pesan itu, nah saat itu Saulus masih Iya, waktu Saulus memang masih menjadi, ya bilang saja preman lah ya, masih menjadi, dan dia juga preman kelas hebat kayaknya itu ya, bahkan bisa masuk rumah-rumah itu seret-seret laki-laki perempuan, berarti memang dia termasuk pribadi yang dia takuti waktu itu ya. Pribadi yang memang masih jauh dari Tuhan, masih ya kita katanya dia mungkin preman kelas hebat lah ya pada masa itu ya. Iya. Bahkan dia nggak segan-segan juga seret masukkan dalam penjara, dan nunggu bukan barangkali ya kalau ada yang memang nolong banget mungkin barangkali juga langsung dihabisin juga ya kita. Iya. Tapi bagaimana menggambarkan Saulus sebelum bertobat itu benar-benar pribadi yang sangat kasar ya, sangat keras, sangat kejam ya terhadap para pengikut Yesus. Tapi mungkin ini menggambarkan bahwa memang kalau kita mengikuti Yesus itu, kita memang harus menghadapi memang kadang tantangan yang keras. Kadang memang kita berjumpa dengan orang dengan pribadi-pribadi yang barangkali keras, menantang kita. Tapi ya disinilah kita bertahan ya dalam iman. Saya kira mungkin yang orang-orang yang masukkan dalam penjara pun, mereka juga barangkali dalam penjara pun tetap tidak menyerah. Mereka tetap percaya pada Tuhan Yesus. Apapun resikonya, mereka tetap percaya pada Tuhan. Tapi sekali lagi memang Saulus ini pribadi yang... Tapi nanti kita akan lihat bagaimana kisah Saulus ya, seorang yang preman kelas kakap itu, tapi itu akhirnya cuma dengan satu berkas sinar yang kecil juga, dia juga jatuh, dan akhirnya juga dia kemudian menyerah pada Tuhan juga dan bertobat menjadi Paulus. Iya, iya. Artinya tadi kalau Romo katakan bahwa yang di penjara pun dan sebagainya tetap punya iman yang kuat, tidak goyah kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Dan tentunya kalau tadi nanti Romo juga di sesi kedua akan banyak mengupas mengenai Saulus yang notabene Tuhan itu selalu juga memakai orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan Tuhan selalu sayang kepada setiap umat ciptaannya, karena saat diciptakan baik adanya ya Romo ya. Tetapi karena kehendak bebas manusia, manusia kadang lupa diri. Kemudian juga suka ikut kemauannya sendiri, keinginan bebas, sendiri gitu ya Romo ya, untuk kebahagiaan sendiri. Nah, tentunya dalam hal ini kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan surgawi agak berbeda ya Romo. Di mana contoh kita dalam hal makan makanan yang enak, kayaknya enak banget gitu ya Romo ya. Tapi kalau kita tidak menjaga, mengontrolnya, bisa jadi makanan sehat itu jadi sakit, menjadi kolesterol dan sebagainya, asam urat ya Romo ya, diabetes lah ya, macam-macam lah. Katanya harus jamu Romo, jaga mulut. Benar, harus jaga mulut, benar. Hari ini kita mesti jamu. Karena memang juga bukan persoalan jaga mulut, memang mulut harus dijaga, karena dengan orang kan bilang mulutmu kan adalah harimaumu gitu ya, orang bilang. Jadi mulut juga harus dijaga. Nah, kadang kita tutur kata kita itu bisa menyebabkan badan kita binasa juga, ya mungkin tanpa kita sadari kata-kata kita kasar. Jadi, tapi karena itu Tuhan Tuhan tetap beri kita mulut juga untuk apa ya? Tentu untuk berbicara yang baik, berbicara yang benar, berbicara yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Tuhan kasih mulut untuk itu ya. Nah, Romo menyikapi tadi soal jaga mulut, karena kan mulut itu adalah harimaumu.
Nah, terkadang ya tadi Romo yang dikatakan bahwa orang suka tidak kontrol dengan mulutnya. Nah, kira-kira ada kiat-kiat apa nih yang Romo bisa bantu Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik agar kita benar-benar menjadi pewarta Allah yang sesungguhnya atau sejati, Romo? Memang Tuhan itu menciptakan manusia memang dengan berkat yang sangat luar biasa ya. Dikasih panca indera ya, mulut, telinga, mata. Dan Tuhan kasih itu semua tentunya punya tujuan ya. Telinga supaya kita lebih banyak mendengar kehendak Tuhan. Mata supaya kita bisa melihat karya-karya agung Tuhan. Mulut tentunya Tuhan berikan supaya kita bisa pakai untuk makan, untuk menguatkan tubuh dan jiwa kita, tapi juga untuk kita pakai untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kiat-kiatnya adalah ya memang kita mesti sadari bahwa Tuhan beri kita berkat, beri kita anugerah seperti ini, beri kita karunia seperti ini. Tentunya punya tujuan yang positif, yaitu agar kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak mungkin kan kita mesti plester mulut kita seharian, kita nggak bisa ngomong, nanti kita juga enggak. Tapi sekurang-kurangnya kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya pada Kristus Yesus, yang hidup dalam roh Tuhan, kita selalu menyadari bahwa dalam diri kita itu ada Tuhan, ada Roh Kudus, sehingga kata-kata kita pun akan kita berusaha untuk menyadari bahwa kata-kata saya ini kan biasanya kan yang dari mulut itu kan apa yang dari hati. Jadi hati itu menentukan, karena itu hati kita lah yang harus kita bersihkan, karena mulut itu kan cuma keluarin doang gitu ya. Hati harus kita murnikan, harus kita selalu bersihkan, kita mesti buat discernment dalam hidup, supaya perkataan-perkataan kita itu benar-benar perkataan yang membawa berkat dalam hidup banyak orang, dan juga berkat bagi diri kita. Karena mulut itu, kata-kata itu bagaikan pedang bermata dua, itu bisa menjadi kutukan bagi kita dan juga kutukan bagi orang lain. Ya. Jadi kalau kita berkata-kata kasar, itu juga kena pada diri kita sendiri juga. Nggak hanya kita katain kasar kepada orang itu dan orang itu merasa tersakiti, kita juga tanpa sadar itu menyakiti diri kita sendiri. Bahwa kita jatuh dalam dosa misalnya, bahwa kita jauh dari Tuhan misalnya. Karena itu memang Tuhan memberi kita mulut sekali lagi agar kita selalu menyadari dalam diri kita ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk menggunakan mulut ini dengan baik. Saya kira kiatnya sederhana saja, itu bahwa kita menyadari bahwa Tuhan beri kita mulut ini untuk kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita menyadari bahwa dalam diri kita itu ada Allah, ada Roh Kudus Tuhan yang membuat kita itu berani untuk menyampaikan, mengontrol perkataan-perkataan kita. Apa itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saya kira seperti inilah ya. Dan mungkin kiat terakhir ya mungkin kita saling mengingatkan ya, sebagai murid kita saling mengingatkan. Saya kira itu juga nanti kita akan lihat Yesus hari ini murid-murid para rasul itu berjalan mewartakan Injil karena mereka tahu bahwa itulah panggilan hidup mereka ya. Tapi karena mereka jalan berdua-dua, nggak sendirian, artinya supaya bisa saling mengingatkan, bisa saling menegur, bisa saling menguatkan dalam hidup. Saya kira ini yang penting dalam hidup. Kita punya tujuan hidup adalah kita hidup bersama untuk kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Mungkin ada kita punya anak, punya suami, mulutnya mungkin jorok ya, kita ingatin, mulut kamu kok jorok amat gitu. Coba mulut itu dipakai dengan baik. Jadi dengan demikian kita kemudian belajar untuk berkata-kata. Dan ini sekali lagi memang pada anak-anak kita yang sekarang, kita juga orang tua mesti menjadi guru yang baik untuk mereka. Bagaimana juga kadang anak-anak itu yang mereka ucapkan itu mereka dengarkan dari orang tua. Jadi kalau orang tua itu juga kata-kata yang selalu kasar, itu juga akan terekam pada anak-anak, dan anak-anak juga kemudian akan dengan mudah mengikuti, oh mamanya juga sering katakan begini. Jadi begitulah cara kita, kiat-kiatnya untuk bagaimana supaya mulut ini sekali lagi dari kecil kita sudah ajarkan untuk dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan, memberkati orang lain. Waduh, sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Romo. Saya tersentil nih dalam pengertian bahwa tadi dalam kita menjaga mulut perlu penyadaran diri dari masing-masing, sehingga kita selalu mewartakan kemuliaan Allah dalam mulut kita. Dan tentunya tadi Romo katakan bahwa kenapa orang diutus berdua-dua, supaya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah sesi pertama dalam pembicaraan rohani pada hari ini, dan kita akan jeda sejenak untuk mengikuti sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo, Roni, dan Margaret.
Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Roni. Romo Roni, dari bacaan Injil tadi saya sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk kami. Baik, Margaret dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di sesi yang kedua ini bacaan Injil kita berbicara tentang Yesus yang bangkit itu, yang datang untuk mewartakan. Jadi tujuan Yesus bangkit ini adalah untuk mewartakan kehendak Bapanya sendiri. Dan kehendak Bapanya itu dengan sangat jelas dikatakan oleh Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya padanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi ini yang Yesus wafat dan bangkit itu tujuannya ini. Untuk menyampaikan, untuk mewartakan kehendak Bapanya. Jadi bukan kehendaknya ya, tapi kehendak Bapanya itu supaya setiap orang yang melihat Yesus itu percaya kepadanya, dan kalau dia percaya maka akan beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, agar itu sungguh-sungguh meresap dan itu kehendak Allah itu sungguh-sungguh diam di dalam diri kita, dan itu akan menjadi pengalaman iman kita yang dalam. Maka Yesus memperkenalkan, akulah roti hidup. Artinya akulah roti hidup. Roti itu kan makanan ya, jamuan. Jadi ketika kita makan kan, dengan demikian maka roti itu kan masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi dia nggak tulis pamflet akulah jalan kebenaran. Dia nggak buat poster atau flyer nggak. Tapi dia katakan akulah roti hidup. Artinya supaya ketika kamu memang melihat saya dan kamu percaya kepada saya, dan itu kemudian menyatu dengan dirimu, yaitu ketika kamu menyambut roti yang itulah adalah Kristus sendiri. Dengan demikian maka Kristus itu memang bukan lagi sesuatu yang ada di luar sana, tapi sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Bahkan sudah menyatu dengan darah daging kita. Karena itu akulah roti yang hidup. Barang siapa datang padaku, dia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya padaku, dia tidak akan haus lagi. Jadi ini perkataan yang sangat luar biasa. Karena lapar dan haus ini kan dua pengalaman yang sangat fundamental dalam hidup kita manusia. Kita membayangkan kalau kita nggak makan-makan, kita lapar. Dan kalau kita lapar, kita bisa kolaps. Kalau kita kolaps, kalau kita nggak dibantu dengan infus dan sebagainya, kita kemudian tutup mata juga. Begitu dengan haus. Kita juga kalau nggak minum, haus. Kalau sudah haus tapi nggak dikasih minum juga, kita juga bisa dead juga. Lebih parah lagi. Jadi kemudian memang lapar dan haus ini dua pengalaman fundamental manusia yang dipakai oleh Yesus untuk mengatakan bahwa kalau tanpa saya, kalau tanpa aku, kamu bisa lapar dan kamu bisa haus, dan itu akan kamu mati. Karena itu katakan, akulah roti hidup, barang siapa yang datang padaku, makan tubuhku, dan minum darahku, dia katakan, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya pesan pertama untuk kita pada hari ini dari bacaan Injil adalah, yang pertama adalah kita mesti memiliki iman yang kokoh bahwa Yesus Kristus Tuhan kita yang telah bangkit itu datang bukan untuk mewartakan kehendaknya satu, tapi datang untuk mewartakan kehendak Bapa sendiri. Nah, inilah sekiranya tujuan hidup kita juga. Dalam hidup kita sepanjang hari ini, dalam karya-karya kita, entah di kantor, entah di tempat kita berusaha, atau di mana saja hari ini kita berada, kita punya tujuan hidup adalah kita mewartakan kehendak Bapa, bukan kehendak saya. Bukan kehendakku, ya. Kita mungkin berkata seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu, perkataan. Nah, saya kira ini misi yang kita bawa sepanjang hari ini dalam kehidupan kita, bahwa kita datang sama seperti Yesus, dia bangkit bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk melakukan kehendaknya, tapi melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia, yaitu mewartakan janji Bapa, yaitu bahwa setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Yang saya kira ini pesan pertama untuk kita, supaya kita juga tetap menyadari seperti bacaan pertama tadi, bahwa kita datang itu untuk mewartakan Tuhan. Kita datang untuk membawa kehendak Allah, bukan kehendak diri kita sendiri. Karena kita dalam hidup ini sebagai orang beriman, sekalipun kadang kita sudah percaya pada Tuhan, tapi kadang dalam hidup ini kita masih lebih memilih untuk mengikuti kehendak kita sendiri daripada kehendak Tuhan. Kita masih lebih mengikuti pikiran kita sendiri daripada pikiran Tuhan. Kita masih mengikuti rancangan kita sendiri daripada rancangan Tuhan. Padahal dalam hidup ini kan kita mesti belajar
sebagai orang percaya bahwa kalau saya sudah percaya pada Kristus Yesus, maka semuanya itu saya serahkan pada Tuhan saja. Saya biarkan hidup saya diatur oleh Tuhan dengan segala rencana-rencana yang baik, dengan pilihan-pilihan yang baik, dengan kehendak Allah yang baik dalam hidup kita. Ya, ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, saya kira ini kebanggaan kita orang Katolik, yaitu bahwa kita selalu menerima roti hidup ini dan minum air hidup ini, yaitu ketika kita merayakan Ekaristi Kudus. Saya kira ini yang selalu, makanya orang Katolik harus bangga menjadi orang Katolik, karena sekali lagi dalam gereja Katolik kita menemukan satu sakramen ilahi yang luar biasa, yaitu sakramen Ekaristi. Di mana dalam sakramen itu selalu kita kenangkan, kita melakukan kembali dengan penuh iman akan Kristus Yesus yang menyerahkan hidupnya, yaitu tubuhnya sendiri dan darahnya sendiri untuk menjadi makanan dan minuman rohani. Untuk apa? Untuk keselamatan kita, untuk hidup yang kekal kita. Karena itu memang sekali lagi kita mesti bangga bahwa dalam gereja Katolik kita mempunyai sakramen yang agung ini, yaitu sakramen Ekaristi. Karena itu kita mesti mencintai Ekaristi, karena orang-orang Katolik itu nggak boleh malas-malas ikut Ekaristi. Harus rajin ikut Ekaristi, karena selain dengar firman Tuhan, lebih dari mendengarkan firman Tuhan, dia juga akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan Tuhan itu nggak hanya menjadi pribadi yang dia lihat waktu itu hosti diangkat, dia dilihat waktu anggur itu diangkat, tapi itu nanti tubuh dan darah Kristus itu dan darah itu akan menyatu dengan dirinya, yaitu ketika dia akan menerima komuni. Ketika imam membagikan tubuh Kristus, kita katakan amin. Tubuh dan darah Kristus, kita katakan amin. Waktu itulah sebenarnya, dan ketika kita masukkan di dalam mulut kita sampai ke tubuh kita, disitulah Yesus punya firman menjadi tergenapi. Barang siapa makan, tidak akan lapar lagi. Barang siapa minum, tidak akan haus lagi. Saya kira ini pesan kedua. Jadi bagaimana kita orang Katolik itu harus mencintai sakramen besar ini, sakramen agung itu, sakramen Ekaristi, karena disitulah itu firman Tuhan menjadi, firman Yesus menjadi tergenapi, akulah roti hidup. Dan itu apa kita lihat ketika hosti. Pesan yang ketiga, sebenarnya pesan Yesus akulah roti hidup ini juga supaya mengingatkan kita sebagai orang-orang Katolik, kita punya hidup juga harus menjadi roti bagi orang lain. Harus menjadi roti yang siap dipecah-pecahkan juga untuk orang lain. Hidup kita juga harus menjadi air yang melegakan haus atau dahaga orang lain. Jadi hidup kita pun harus menjadi roti yang siap dipecah-pecahkan. Kan ada lagu rohani yang bagus. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Jadi hidup kita pun harus menjadi roti bagi orang lain. Apakah kita punya hidup ini siap nggak dipecah-pecahkan untuk membagikan hidup kita pada orang lain? Mau nggak hidup kita yang diberkati Tuhan ini menjadi air seger yang menyejukkan dahaga orang lain? Saya kira ini juga pesan yang bagus dari bacaan Injil, yaitu supaya sepanjang hari ini mari kita menjadi roti-roti yang hidup dan air-air kehidupan bagi orang-orang lain, entah itu dalam keluarga, istri, suami, anak-anak, rekan-rekan kerja. Kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk berbagi dan siap untuk melegakan dahaga orang lain, sesama kita dalam lingkup kerja atau dalam keluarga, supaya sekali lagi supaya kita semua dikatakan oleh Yesus yang percaya padanya semua beroleh hidup yang kekal. Kalau kita selamat bareng-bareng nih. Kalau kita selamat dalam kebersamaan sebagai anak-anak Allah. Saya kira itu bacaan Injil punya pesan dalam perenungan saya hari ini. Terima kasih Romo Roni. Dan kalau kita lihat bahwa pesan yang pertama, kita itu dalam hal ini Tuhan Yesus aja melakukan kehendak Bapa yang mengutus Tuhan Yesus di dunia ini. Yang kedua bahwa Tuhan Yesus hadir dalam sakramen Ekaristi yang kita sambut. Maka jangan segan-segan para kaum jangan malas-malas untuk umat Katolik, datanglah kepada Tuhan, yaitu dalam sakramen Ekaristi. Yang ketiga bahwa tadi dikatakan Tuhan mengutus kita semua yang sudah diutus oleh Tuhan untuk bisa menjadi roti dan anggur bagi sesama kita, membagikan kebahagiaan untuk banyak orang. Dan tentunya Romo, seperti halnya kita, bukan karena kehebatan kita berada di sini ya Romo ya, tapi karena kehendak Bapa yang mengutus Tuhan. Kita. Dan tentunya makna Paskah ini luar biasa, dan Bapa mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita.
walaupun Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi Tuhan Yesus dihukum mati demi untuk kita. menebus dosa-dosa Dosa kita. Iya, benar. Dan mungkin himbauannya jangan sampai kita sebagai umat Allah selalu berbuat dosa, dan itu akan membuat penderitaan Yesus semakin Jangan sampai kita lupa diri lah lupa ya. diri. Jangan lupa diri lah. Jangan seperti pepatah mengatakan lupa kacang akan kulitnya kan. Kita kan sudah diberkati, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal ya, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan barang yang mahal ya, bahkan dengan darah yang mahal. Yesus pembayar hidup kita. Karena itu kita juga harus belajar untuk mengisi hari-hari hidup kita ini dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Saya kira ini pesannya untuk kita yang dalam suasana Paskah ini ya, semangat kebangkitan itu memang harus kita wujudkan dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih. Saya kira ya, kita percaya pada Tuhan semakin kokoh, semakin menaruh pengharapan pada Dia, dan semakin berani mengasihi Dia dan sesama dalam hidup kita. Saya kira ini pesan Paskah dan pesan Injil untuk kita. Baik Romo, dan mungkin Romo bisa kasih kata penutup di mana apa benang merah antara bacaan pertama dan bacaan kedua ini, Romo? Baik, benang merah dari bacaan pertama dan bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini adalah, yang pertama, orang yang sudah percaya dan mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya tidak akan pernah takut untuk berbuat yang terbaik dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah takut menghadapi tantangan, kesulitan, dan resiko apapun demi Tuhan, karena dia sudah percaya dan sudah mengalami kehadiran Allah dalam dirinya. Yang kedua adalah orang yang mengalami Allah dan percaya pada Allah dalam hidupnya, dia akan berani untuk meninggalkan dirinya dan keluar untuk menjumpai orang lain. Dia akan berani untuk berbagi harta rohani yang ia miliki, yang ia punyai, untuk juga keselamatan orang lain dalam hidupnya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Yesus dan para rasul. Mereka sudah mengalami Bapa, mengalami Yesus, dan itu yang mendorong mereka. Jadi cinta Kristus itu mendorong mereka untuk keluar, untuk mewartakan Injil dan membagi bagian hidup atau harta rohani yang mereka miliki supaya banyak orang semakin mengalami kasih Allah. Dan benang merah yang ketiga, saya kira baik bacaan pertama dan maupun bacaan Injil hari ini mengingatkan kita sekalian, hidup kita harus menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Dengan cara apa? Kita membagi-bagikan hidup kita sebagai roti hidup, dan kita menjadikan hidup kita sebagai air kehidupan yang bisa membantu untuk melegakan dahaga orang yang membutuhkan kasih Allah dalam hidup ini. Saya kira di sekitar kita ada begitu banyak orang yang haus rohani, yang lapar rohani. Tugas kita lah untuk mari kita memberi makan rohani pada mereka, memberikan kelegaan rohani pada mereka dengan cara apa? Hidup kita yang baik dan benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan, tentang apa yang kita lihat, yaitu tentang Yesus yang bangkit dan mengasihi kita tanpa batas. Saya kira seperti itu. Terima kasih Romo atas permenungan rohani kita pada hari ini, dan kita akan doa penutup dari Romo, juga berkat dari Romo Roni. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu atas kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan dan renungkan pada hari ini, di mana Engkau telah mengingatkan dan menyadarkan kami akan besarnya kebenaran iman yang Kau anugerahkan kepada kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit untuk menjadi roti kehidupan, menjadi jalan keselamatan dan kebenaran dalam hidup kami. Bapa di surga, semoga iman yang kami miliki ini boleh kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan belajar untuk mewartakan kebenaran-kebenaran ini dalam hidup keluarga, dalam hidup komunitas, ataupun di mana saja kami berada. Bapa di surga, yakinkanlah iman kami, kuatkanlah iman kami selalu bahwa Engkau hadir dalam diri kami lewat tubuh dan darah Putra-Mu yang selalu kami sambut dalam Ekaristi Kudus. Dan semoga kekuatan iman ini memampukan kami untuk menjadikan hidup kami juga menjadi berkat dan sumber sukacita bagi banyak orang yang kami jumpai dalam hidup kami, khususnya sepanjang hari ini. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, karena kami tahu hanya Engkaulah sumber kekuatan, sumber kesempurnaan, dan sumber sukacita yang sejati. Karena itu sertailah kami selalu sepanjang hari ini dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing, dalam niat dan rencana-rencana kami, agar semua rencana baik kami dan pekerjaan kami yang baik dan berkenan di hati-Mu boleh Kau wujudkan untuk kemuliaan nama-Mu dan keselamatan bagi orang-orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, khususnya sepanjang hari ini, dalam seluruh hidup,
usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik kita masing-masing dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan ini dapat berguna bagi kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang lebih lanjut. Dan tentunya dalam hal ini kita bisa membagikan sukacita kepada sesama kita. Terima kasih kepada Romo yang sudah membagikan inspirasinya dan dibela-belain datang ke sini Romo dari kemacetan yang ada. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Hieronymus Roni Dahua MSC dan Margaret Indriana mohon undur diri dari ruang dengar sahabat. Bunga bakung tumbuh di kolam istana, membuat semua tamu jadi kerasan. Iman kepada Tuhan Yesus adalah sempurna, mengatasi setiap kelaparan dan kehausan. Salam damai, Tuhan memberkati. Amin. Amin.